warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Safiana dari kelas 3B S1 Farmasi, kelompok 3. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas farmasi klinik dan interpretasi data dengan dosen pengampu Ibu Devi Ika, Magister Sains Apoteker. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pelayanan informasi obat dan konseling. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Selanjutnya, ruang lingkup pelayanan informasi obat. Ruang lingkup pelayanan informasi obat ada 5. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, untuk evaluasi penggunaan obat. Yang ketiga, untuk mendukung kegiatan farmasi dan terapi. Yang keempat, dalam studi obat investigasi. Yang kelima, pelayanan informasi obat dalam bentuk publikasi. Selanjutnya, tujuan dan prioritas pelayanan informasi obat. Tujuan pelayanan informasi obat ada 4. Yang pertama, penggunaan obat secara efektif, yaitu tercapainya tujuan terapi secara optimal. Yang kedua, aman dan tidak membahayakan pasien. Yang ketiga, rasional, yaitu pengobatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat, memberikan informasi kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain. Sedangkan pada prioritas pelayanan informasi obat ada 2. Yang pertama, penanganan atau pengobatan pasien dalam situasi hidup atau mati. Yang kedua, pengobatan pasien rawat tinggal dengan masalah terapi obat yang khusus. Selanjutnya, fungsi pelayanan informasi obat. Yang pertama, memberikan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, memberikan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi komite farmasi dan terapi. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme apoteker. Yang keempat, menunjang terapi obat yang rasional. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan pengobatan. Selanjutnya, langkah-langkah pelayanan informasi obat. Yang pertama, penerimaan permintaan informasi obat. Yang kedua, mengumpulkan latar belakang masalah yang ditanyakan. Yang ketiga, penelusuran sumber data. Yang keempat, formulasikan jawaban sesuai dengan permintaan. Yang kelima, pemantauan dan tindak lanjut. Selanjutnya, sasaran pelayanan informasi obat meliputi dokter, perawat, pasien dan keluarga pasien, apoteker, kelompok, tim, kepanitiaan, dan peneliti. Selanjutnya, metode pelayanan informasi obat. Yang pertama, pelayanan informasi obat dilayani oleh apoteker selama 24 jam. Yang kedua, pelayanan informasi obat dilayani oleh apoteker pada jam kerja. Yang ketiga, tidak ada petugas khusus pelayanan informasi obat. Dilayani oleh semua apoteker instalasi farmasi, baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja. Selanjutnya, kategori pelayanan informasi obat. Yang pertama, menjawab pertanyaan spesifik yang diajukan melalui telepon, surat, atau tatap muka. Yang kedua, menyiapkan materi brosur atau leaflet informasi obat. Yang ketiga, konsultasi tentang cara penjagaan terhadap reaksi ketidakcocokan obat. Yang keempat, mendukung kegiatan panitia farmasi dalam menyusun formularium. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang definisi konseling. Konseling merupakan penyampaian pemberitahuan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan obat yang di dalamnya terdapat diskusi timbal balik dalam suatu pendapat atau opini. Selanjutnya, tujuan dari konseling. Tujuan umum yang pertama, meningkatkan keberhasilan terapi yang dijalani. Yang kedua, memaksimalkan efek terapi. Yang ketiga, mengurangi resiko efek samping. Selanjutnya, manfaat dari konseling.
Manfaat konseling ada dua, yang pertama bagi pasien dan yang kedua bagi apoteker. Bagi pasien meliputi yang pertama menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan. Yang kedua mendapatkan penjelasan tambahan mengenai penyakitnya. Yang ketiga membantu pemecahan masalah terapi dalam situasi tertentu. Yang keempat meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan terapi. Yang kelima menghindari reaksi obat yang tidak diinginkan. Yang keenam meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya kesehatan. Sedangkan manfaat konseling bagi apoteker yang pertama menjaga citra profesi sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan, mewujudkan bentuk pelayanan asuhan kefarmasian sebagai tanggung jawab profesi apoteker, menghindari apoteker dari tuntutan karena kesalahan penggunaan obat. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konseling. Yang pertama, manajemen ruang konseling. Yang kedua, efektivitas konseling. Yang ketiga, keterbatasan yang dimiliki pasien. Yang keempat, kompetensi apoteker. Selanjutnya, prinsip dasar konseling. Prinsip dasar konseling merupakan terjadinya kemitraan atau kolerasi antara pasien dengan apoteker sehingga terjadi perubahan perilaku pasien secara sukarela. Selanjutnya, kendala konseling. Kendala konseling ada 4. Yang pertama, kendala yang berasal dari pasien. Yang kedua, kendala yang berasal dari latar belakang pendidikan dan bahasa. Yang ketiga, kendala yang berasal dari fisik dan mental. Yang keempat, kendala yang berasal dari tenaga farmasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.